Halo teman-teman, siap-siap ya, karena hari ini kita bakal mulai sebuah petualangan yang seru dan penting banget. Kita akan punya misi khusus untuk jadi pahlawan bagi bumi kita. Yuk kita lihat gimana aksi-aksi kecil kita bisa jadi kekuatan super. Nah, ini dia pertanyaan pertama dan paling penting buat kamu. Kamu siap nggak menerima tantangan ini dan jadi pahlawan lingkungan? Siap dong ya, karena misi ini butuh kita semua. Oke para pahlawan, setiap pahlawan itu kan pasti punya misi ya. Nah, misi kita ini jelas banget, menjaga dan merawat lingkungan di sekitar kita. Keren kan? Terus apa sih artinya peduli lingkungan itu? Gampangnya gini, ini tuh soal sikap kita. Komitmen kita buat menjaga semua yang ada di sekitar kita supaya tetap bersih, sehat, dan juga asri untuk nanti. Dan pastinya, kalau misinya berhasil, ada hadiahnya dong. Kalau lingkungan kita bersih, wah kita semua jadi lebih sehat, merasa lebih nyaman, dan yang paling penting, kita jadi makin semangat dan senang waktu belajar dan bermain. Oke, sekarang di mana aja sih para pahlawan lingkungan ini beraksi? Ternyata ada 3 area utama nih tempat kita dibutuhin banget. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Yap, bener banget. Ada 3. 3 tempat penting di mana kita bisa keluarin semua kekuatan super kita. Penasaran nggak apa aja itu? Ini dia area misi kita. Yang pertama di rumah, lalu di sekolah, dan yang ketiga di masyarakat sekitar kita. Nah, disinilah petualangan kita sebagai pahlawan dimulai setiap hari. Sip, yuk kita fokus ke 2 area pertama dulu. Kita lihat nih, aksi-aksi keren apa aja yang bisa kita lakuin di rumah dan di sekolah. Ini langkah pertama buat jadi pahlawan sejati. Nah, coba deh lihat misi-misi di rumah. Gampang banget kan? Buang sampah pada tempatnya, rapiin tempat tidur, sampai bantu orang tua. Kelihatannya sepele, tapi ini aksi super penting di markas utama kita, yaitu rumah. Terus hadiahnya apa? Wah, jelas banget. Rumah kita jadi bersih dan sehat. Artinya, kita dan keluarga jadi nggak gampang sakit. Keren kan? Sebuah kemenangan besar. Oke, sekarang kita pindah ke arena kedua, sekolah. Nah, di sini misinya beda lagi. Kayak jangan coret-coret meja, ikutin jadwal piket, dan jaga kebersihan toilet. Ini semua tugas penting pahlawan sekolah. Dan hadiahnya mantep banget. Belajar jadi super nyaman, sekolah kita juga jadi kelihatan indah dan sejuk. Siapa coba yang nggak semangat belajar di tempat kayak gitu? Tapi misi kita nggak berhenti sampai gerbang sekolah aja loh. Pahlawan sejati itu aksinya lebih luas lagi, sampai ke tengah-tengah masyarakat. Disinilah kita bisa bikin perubahan yang lebih besar. Di level masyarakat ini, aksi kita juga jadi lebih gede. Ikut kerja bakti bareng tetangga, jangan buang sampah ke sungai, bahkan nanam pohon. Ini semua nunjukin kalau kita benar-benar peduli sama tempat tinggal kita bersama. Hasilnya, keren banget. Lingkungan kita jadi bersih dan sehat buat semua orang. Dan yang gak kalah penting, kita jadi hidup rukun dan nyaman sama tetangga. Asyik kan? Tapi tunggu dulu, setiap cerita pahlawan pasti ada lawannya kan? Kita juga harus tahu, apa sih bahayanya kalau kita gagal menjalankan misi ini? Apa yang terjadi kalau kita cuek aja? Nah, ini dia, sebuah peringatan penting buat kita semua. Jangan dianggap remeh loh, karena ada akibat seriusnya kalau kita nggak peduli. Jadi, inilah musuh yang harus kita lawan bersama. Kalau kita cuek, lingkungan jadi kotor, penyakit gampang menyebar, sampah bikin banjir, dan udara yang kita hirup jadi nggak sehat. Serem kan? Tapi tenang aja, pahlawan lingkungan kayak kita punya sumber kekuatan rahasia. Dan kekuatan ini udah ada di dalam diri kita sebagai orang Indonesia. Kekuatan super kita adalah nilai-nilai Pancasila. Coba deh kita lihat hubungannya. Sila kedua ngajarin kita buat peduli sama sesama. Makanya kita jaga kebersihan, biar semua bisa nyaman. Terus, sila ketiga, ini kekuatan gotong royong kita. Kayak pas kerja bakti bareng-bareng. Dan sila kelima, ini ngingetin kita kalau lingkungan yang bersih itu hak semua orang. Keren banget kan ternyata nyambung semua? Nah, setelah kita bahas semua ini, sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Dengan semua kekuatan dan pengetahuan ini, misi pahlawan yang mana yang bakal kamu jalanin hari ini? Gak perlu yang besar-besar dulu, mulailah dari yang paling gampang. Karena setiap aksi kecilmu itu berarti banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Dewi Latifah Maliha dengan NIM 241101040005. Saya dari kelas D1 PGMI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi menjadi pahlawan lingkungan. Nah, untuk poin yang A, yaitu lingkungan kita sedang terancam. Perubahan kondisi alam dan perilaku manusia membuat kondisi lingkungan kita itu juga ikut berubah. Sebagian menjadi lebih baik, namun sebagiannya lagi menjadi lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Seperti apa perubahan lingkungan yang terjadi dan apa yang kalian ketahui tentang kondisi alam di lingkungan sekitar kita? Mari kita mencari tahu bersama. Di sini ada udara bersih karena tumbuhan. Udara yang tercemar ini dinamakan polusi udara. Biasanya polusi udara terjadi karena asap yang dihasilkan dari sampah yang dibakar, asap kendaraan bermotor, dan juga asap pabrik. Dampak udara menjadi kotor dan tidak sehat. Lalu, apa hubungannya polusi udara dengan materi yang sedang kita pelajari? Tentu ada. Nah, ingat kembali apa yang dihasilkan tumbuhan dari proses fotosintesis, yaitu oksigen. Makin banyak tumbuhan, maka makin banyak oksigen yang dihasilkan, udara pun menjadi lebih segar dan juga bersih. Tumbuhan juga menyerap gas karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Gas ini merupakan salah satu gas yang dihasilkan dari asap pembakaran. Jadi, tumbuhan juga bisa menyerap polusi-polusi yang ada di dalam bagian sumber energi. Tumbuhan juga membantu kita mendapatkan udara untuk bernafas. Untuk poin selanjutnya, di sini ada poin B, mengurangi jejak karbon. Apa itu jejak karbon? Jejak karbon adalah suatu parameter untuk mengukur seberapa banyak gas karbon dioksida yang kita hasilkan. Gas karbon dioksida ini dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil seperti bensin atau batu bara. Selain itu, emisi karbon juga dihasilkan saat pabrik-pabrik menghasilkan berbagai produk yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gas karbon dioksida ini dihasilkan melalui banyak aktivitas, salah satunya saat menggunakan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil. Tidak hanya itu, semua kegiatan yang kita lakukan menghasilkan emisi karbon secara langsung atau tidak langsung. Untuk selanjutnya yaitu pemanasan global. Pemanasan global ini terjadi akibat dari makin banyaknya emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Oleh karena itu, kita harus ikut ambil peran untuk mengatasi pemanasan global. Nah, bagaimana caranya? Sebagai murid yang peduli dengan lingkungan, kamu bisa melakukan 4M. Untuk 4M tadi, yaitu yang pertama menolak. Agar tidak makin banyak sampah plastik yang dikonsumsi, kita bisa menolak penggunaan plastik untuk aktivitas sehari-hari. Misalnya, kita bisa menolak menggunakan plastik sekali pakai, seperti sedotan atau kantong plastik. Sebagai gantinya, kita bisa membawa botol minum atau tas belanja sendiri yang bisa digunakan berulang kali. Dengan begitu, kita bisa mengurangi sampah plastik yang mencemari lingkungan. Yang kedua yaitu mengurangi. Selain itu, kita juga bisa mencoba untuk menggunakan lebih sedikit sumber daya alam. Contohnya ketika kita menghemat listrik dan air di rumah, kita membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Untuk yang selanjutnya, nomor 3, yaitu menggunakan ulang. Dengan menggunakan ulang, berarti kita dapat memanfaatkan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan. Misalnya, mainan yang tidak kamu sukai lagi bisa diberikan kepada adik atau teman yang membutuhkannya. Dengan cara ini kita mengurangi jumlah barang yang dibuang dan mengurangi emisi buangan karbon. Yang nomor 4 yaitu mendaur ulang. Kita bisa melakukan upaya mendaur ulang barang-barang yang sekiranya masih bisa digunakan. Untuk selanjutnya yaitu jadi pahlawan bumi dengan bijak energi.
Di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk ikut menjaga bumi. Yang pertama yaitu gunakan energi dengan bijak. Kita bisa mulai dengan menghemat energi di rumah, mematikan lampu ketika tidak digunakan, dan pastikan semua peralatan elektronik dimatikan setelah selesai digunakan. Yang kedua yaitu ada transportasi ramah lingkungan. Kendaraan seperti mobil dan sepeda motor mengeluarkan banyak rumah kaca. Oleh karena itu, kita bisa berupaya mengurangi pengendaraan pribadi dan menggantinya dengan berpergian menggunakan sepeda ataupun jalan kaki. Untuk selanjutnya yaitu ada tanam pohon dan jaga lingkungan. Nah, adanya pepohonan membantu menyerap karbon dioksida dari udara dan membantu menjaga bumi kita tetap sejuk. Jadi, kita perlu ikut berupaya menanam pohon serta menjaga agar tidak terjadi penebangan pohon atau hutan secara sembarangan. Agar lingkungan tetap asri, dengan melakukan hal-hal tersebut, kita bisa menjadi pahlawan bagi lingkungan. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa membuat perbedaan besar dalam melindungi bumi kita dari pemanasan global dan juga perubahan iklim. Untuk poin yang selanjutnya yaitu poin B, lestari budayaku, lestari jati diriku. Pada bab sebelumnya kita sudah belajar mengenal budaya yang beraneka ragam di Indonesia. Namun sayangnya saat ini anak-anak muda seperti kita belum terlalu mengenal budaya daerah masing-masing. Padahal nilai moral dan kebaikan dari suatu budaya itu perlu kita lestarikan. Nah, kira-kira kenapa ya beberapa budaya mulai pudar di masyarakat? Yuk kita cari tahu. Di sini ada bagaimana budaya berkembang. Nah, kebudayaan itu kompleks, mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat. Hal itu disebabkan kondisi lingkungan setiap daerah berbeda-beda, maka perilaku sekumpulan masyarakat juga berbeda-beda. Misalnya, masyarakat di daerah Kepulauan Maluku memiliki perbedaan masakan dengan masyarakat di daerah Dieng yang tinggal di dataran tinggi. Masyarakat di Maluku lebih sering mengkonsumsi ikan dibandingkan masyarakat di Dieng. Sebaliknya, masyarakat Dieng lebih sering mengkonsumsi sayur mayur dibandingkan masyarakat Maluku. Hal ini disebabkan karena perbedaan letak geografis. Nah, selain dipengaruhi letak geografis, perkembangan budaya juga terbentuk dari banyak unsur yang rumit, seperti sistem agama dan politik, dan juga adat istiadat, bahasa, dan sebagainya. Budaya di Indonesia juga beraneka ragam karena memiliki keragaman dalam hal-hal tersebut. Mengapa budaya itu penting? Budaya itu adalah bagian dari identitas suatu masyarakat. Jika masyarakat tidak mengenal budayanya, mereka akan terserat arus globalisasi. Mereka akan lebih mudah untuk sekedar ikut-ikutan tren yang bisa jadi tidak selalu baik untuk mereka. Contohnya nih, belakangan ini makin banyak anak-anak yang lebih menyukai bermain game online daripada permainan tradisional. Padahal ada banyak nilai-nilai positif dalam permainan tradisional dibandingkan game online. Contohnya, badan lebih bisa aktif gerak dan sehat saat memainkan permainan tradisional tersebut. Berbeda dengan permainan game yang membuat kita cenderung lebih lama duduk atau berbaring. Anak-anak Indonesia seperti kita perlu mengenal budaya Indonesia dengan nilai positif. Oleh karena itu, kita harus turut menjaga kelestarian budaya agar kita dapat hidup lebih bahagia. Salah satunya adalah dengan cara mempelajari, mempraktekkan, dan juga membagikan nilai-nilai luhur yang ada dalam budaya kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan juga terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.